Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 232, yaitu Instrumen Keuangan Penyajian. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak John Andra Asmara, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah standar akuntansi keuangan. Kami dari kelompok 7, saya sendiri Regina Karisa, dan rekan saya yaitu Nafa Putri Naila Rizaldi dan juga Dila Salsabila. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu pendahuluan. Nah, PSAK ini itu memberikan pedoman mengenai cara penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan, khususnya dalam menentukan apakah suatu instrumen itu diklasifikasikan sebagai liabilitas ataupun ekuitas. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup PSAK itu menjelaskan kapan standar akan diterapkan dan juga instrumen keuangan apa yang termasuk maupun dikecualikan. Nah, secara umum PSAK ini itu berlaku untuk semua instrumen keuangan yang dimiliki atau diterbitkan entiti. Tetapi terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama, investasi pada entitas anak, asosiasi, atau ventura bersama mengikuti standar lain, kecuali jika standar tersebut mengizinkan penggunaan PSAK 109. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja terkait imbalan kerja itu tidak termasuk karena diatur dalam PSAK 219. Yang ketiga, kontrak asuransi berada dalam PSAK 117. Namun, PSAK ini tetap berlaku untuk derivatif melekat yang dipisahkan, komponen investasi tertentu, kontrak jaminan keuangan, serta kontrak asuransi tertentu yang dipilih untuk diukur dengan PSAK 109. Yang terakhir, instrumen pembayaran berbasis saham mengikuti PSAK 102, tapi PSAK ini tetap berlaku untuk instrumen tertentu dalam paragraf 8-10 serta transaksi saham treasury untuk program kompensasi karyawan. Selanjutnya, PSAK ini juga mencakup kontrak pembelian ataupun penjualan barang non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto, yaitu melalui pembayaran kas, penyerahan instrumen keuangan, atau pertukaran instrumen keuangan tanpa menyerahkan barang fisik. Kontrak seperti ini itu diperlakukan sebagai instrumen keuangan. Tapi jika kontrak dibuat untuk benar-benar menerima atau menyerahkan barang sesuai kebutuhan operasional, maka kontrak tersebut tidak termasuk dalam PSAK. Selanjutnya, di sini ada beberapa definisi yang dijelaskan, yaitu pertama aset keuangan yang mencakup kas, instrumen ekuitas yang dimiliki dari entitas lain, serta berbagai hak kontraktual yang memberikan perusahaan kemampuan untuk menerima kas, aset keuangan lain, atau melakukan pertukaran dalam kondisi yang menguntungkan. Termasuk pula kontrak yang diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas perusahaan. Yang kedua itu ada instrumen ekuitas, yang adalah kontrak yang memberikan pemegangnya hak atas sisa nilai aset perusahaan setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Contoh yang paling umum itu adalah saham biasa yang mencerminkan kepemilikan dan hak atas nilai residual perusahaan. Yang ketiga itu ada instrumen keuangan, yang merupakan kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu pihak dan liabilitas atau instrumen ekuitas bagi pihak lainnya. Definisi yang keempat yaitu instrumen dengan fitur opsi jual. Instrumen ini itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada perusahaan dan menerima kas atau aset keuangan lainnya. Hak tersebut dapat digunakan kapan saja secara otomatis ketika suatu kondisi terjadi atau pada saat pemegang instrumen meninggal ataupun pensiun. Yang kelima itu liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual perusahaan untuk menyerahkan kas, menyerahkan aset keuangan lain, atau menukarkan aset atau utang dalam kondisi yang merugikan. Beberapa kontrak yang diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas itu juga termasuk liabilitas keuangan, kecuali jika memenuhi syarat tertentu yang memungkinkan diklasifikasikan sebagai ekuitas. Yang terakhir itu adalah nilai wajar. Harga pasar yang wajar pada tanggal pengukuran, yaitu harga untuk menjual aset atau harga untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi antara pihak-pihak yang memahami pasar dan tidak sedang terpaksa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyajian pada liabilitas dan ekuitas. Untuk yang pertama, konsep dasar klasifikasinya. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas berdasarkan substansi kontrak, bukan bentuk hukumnya. Lalu yang kedua, kriteria instrumen liabilitas dan ekuitas. Sebuah instrumen adalah liabilitas dan ekuitas jika memenuhi kondisi ini, yaitu untuk liabilitas jika terdapat kewajiban kontraktual yang membuat entitas tidak punya hak tanpa syarat untuk menghindari penyerahan kas atau aset keuangan lain. Lalu untuk ekuitas, yaitu tidak ada kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan. Lalu yang ketiga ada instrumen yang tidak memenuhi syarat, sama dengan yaitu bukan ekuitas. Nah, ini jika salah satu syaratnya gagal, maka instrumen menjadi liabilitas keuangan.
Pertama, instrumen dengan opsi jual. Instrumen dengan fitur opsi jual, pemegang berhak minta tebus, normalnya adalah liabilitas kecuali memenuhi seluruh fitur. Yang pertama, memberi hak pro rata atas aset neto saat likuidasi. Yang kedua, menjadi kelas paling subordinat. Yang ketiga, semua instrumen dalam kelas yang sama memiliki fitur identik. Yang keempat, tidak adanya kewajiban lain untuk menyerahkan kas atau aset keuangan. Lalu yang kelima, arus kas didasarkan pada laba rugi atau perubahan aset neto. Lalu yang kedua, instrumen yang wajib settle saat likuidasi. Instrumen yang mengharuskan entitas menyerahkan bagian prorata aset neto hanya saat likuidasi juga dapat menjadi ekuitas jika memenuhi fitur yang sama, yaitu hak prorata, subordinasi, dan fitur identik. Dan yang ketiga ada reklasifikasi. Nah, instrumen direklasifikasi ketika mulai atau tidak laginya memenuhi fitur ekuitas. Next. Yang keempat, yaitu tanpa kewajiban menyerahkan kas. Pada paragraf 17 sampai 21 mempertegas kembali bahwa prinsip dasar instrumen ekuitas tidak mengandung kewajiban pembayaran kas. Yang kelima, penyelesaian dengan instrumen ekuitas. Nah, jika jumlah saham yang diserahkan bersifat tetap, maka kontrak tersebut adalah ekuitas. Namun bila jumlah saham berubah mengikuti nilai aset lain, misalnya emas atau harga tertentu, maka penyelesaiannya secara ekonomis setara dengan pembayaran kas, sehingga kontrak menjadi liabilitas. Lalu yang keenam, ketentuan penyelesaian kontingensi. Nah, jika suatu instrumen bisa berubah menjadi kewajiban apabila kondisi tertentu terjadi, maka instrumen tersebut biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas. Dan yang ketujuh, pilihan penyelesaian. Nah, pilihan penyelesaian ini terjadi ketika kontrak memberikan opsi kepada yang pertama entitas, yang kedua pemegang instrumen, dan yang terakhir untuk keduanya. Jadi jika ada opsi untuk memilih kas, maka instrumen yaitu liabilitas. Lalu selanjutnya penyajian untuk instrumen keuangan majemuk. Pada paragraf 31 sampai 32 menjelaskan metode alokasi nilai instrumen majemuk. Pada dasarnya nilai wajar instrumen keseluruhan dialokasikan pertama-tama kepada komponen liabilitas dengan mengukur nilai wajar instrumen utang serupa tanpa fitur ekuitas. Selisihnya kemudian menjadi komponen ekuitas. Nah, selanjutnya ada penyajian pada saham treasury. Ketika entitas membeli kembali saham yang sebelumnya diterbitkan, saham tersebut disebut saham treasury. Nah, PSAK 232 ini dengan tegas menetapkan bahwa dalam saham treasury tidak diakui sebagai aset, melainkan diakui sebagai pengurang ekuitas yang dijelaskan pada paragraf 33. Nah, transaksi pembelian, penjualan atau pembatalan saham treasury tidak memengaruhi laba rugi. Nah, ini seluruh dampaknya dicatat langsung dalam ekuitas. Lalu pada paragraf 34 menutup dengan kewajiban pengungkapan, yaitu nilai saham treasury harus ditampilkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, penyajian untuk bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Jika instrumen diklasifikasikan sebagai liabilitas, maka bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait diakui dalam laba rugi yang dijelaskan pada paragraf 35. Dividen atas instrumen liabilitas diperlakukan sama seperti pembayaran bunga obligasi. Sebaliknya, distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat langsung di ekuitas. Lalu penyajian untuk saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada paragraf 42 menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Yang pertama, entitas memiliki hak hukum yang dapat dipaksakan untuk saling hapus. Yang kedua, entitas memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau secara simultan. Jadi, jika kedua syarat tidak terpenuhi, aset dan liabilitasnya harus disajikan secara bruto atau terpisah. Nah, selanjutnya pada paragraf 45 ini menjelaskan bahwa hak saling hapus harus berasal dari kontrak atau ketentuan hukum dan dapat ditegakkan dalam segala kondisi termasuk kebangkrutan rekanan. Selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan transisi. Entitas menerapkan PSHK ini secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Selanjutnya ada lampiran definisi. Yang pertama ada aset keuangan dan liabilitas keuangan. Kas dan simpanan bank termasuk aset keuangan karena berfungsi sebagai alat tukar dan dasar pengakuan transaksi. Instrumen keuangan meliputi piutang, utang, obligasi, derivatif, serta instrumen dengan manfaat ekonomi yang berupa aset keuangan selain kas. Contoh umum dari aset keuangan sendiri yang mencerminkan hak kontraktual, yaitu berupa piutang usaha dan utang usaha, wesel tagih dan wesel bayar, pinjaman diberikan dan pinjaman diterima, dan juga piutang obligasi dan utang obligasi.
Selanjutnya ada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah instrumen yang memberikan residual kepada pemiliknya. Contohnya saham biasa, beberapa jenis saham preferen, instrumen dengan fitur opsi jual tertentu, instrumen yang memberikan hak atas aset neto saat likuidasi, dan juga waran. Kemudian, kontrak untuk menerbitkan atau membeli instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai ekuitas. Syaratnya berupa kontrak tidak menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar kas atau menyerahkan aset keuangan lainnya. Selanjutnya ada instrumen derivatif, yaitu instrumen yang memberi hak dan kewajiban untuk menukar aset atau liabilitas keuangan di masa depan, meliputi opsi futures forwards, swap suku bunga, swap mata uang, dan juga opsi saham. Derivatif umumnya tidak memindahkan instrumen keuangan utama secara langsung pada saat kontrak dibuat maupun saat jatuh tempo. Selanjutnya ada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan biasanya tidak diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan kecuali dapat diselesaikan secara kas atau sejenisnya. Kontrak yang diselesaikan melalui pembayaran kas tanpa penyerahan fisik komoditas dianggap sebagai instrumen keuangan karena penyelesaiannya terjadi dalam bentuk aset keuangan. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Klasifikasi instrumen ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya kewajiban untuk menyerahkan kas atau aset keuangan. Saham preferen diklasifikasikan sebagai liabilitas jika pemegang memiliki hak untuk menembus, namun sebagai ekuitas jika penembusan hanya tergantung keputusan penerbit atau tidak ada ketentuan tebus. Penyajian yang selanjutnya yaitu ketentuan kontingensi, di mana instrumen tetap diklasifikasikan sebagai ekuitas jika kewajiban hanya muncul dalam kondisi yang sangat jarang dan hampir mustahil terjadi. Penyajian yang selanjutnya ada kontrak terkait instrumen ekuitas, yang mana kontrak diklasifikasikan sebagai ekuitas jika penyelesaian dilakukan dengan jumlah kas tetap dan jumlah saham tetap. Sebaliknya, kontrak diklasifikasikan sebagai liabilitas jika entitas diwajibkan membeli kembali saham dengan kas. Opsi saham yang diselesaikan kas juga dianggap sebagai aset atau liabilitas keuangan. Selanjutnya ada perlakuan pada laporan konsolidasian. Penilaian klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan perjanjian di seluruh grup. Kemudian ada instrumen keuangan majemuk, di mana instrumen seperti obligasi konversi harus dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen liabilitas berasal dari nilai kini pembayaran pokok dan bunga, sementara komponen ekuitas berasal dari hak konversi saham. Saat instrumen dikonversi menjadi saham, maka tidak ada pengakuan laba rugi. Selanjutnya ada saham treasury, di mana saham yang dibeli kembali oleh entitas tidak dicatat sebagai aset, tetapi langsung mengurangi saldo ekuitas karena dianggap sebagai penarikan modal sendiri. Kemudian ada bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian. Komponen liabilitas menghasilkan pengakuan bunga di laporan laba rugi, sedangkan dividen yang terkait komponen ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas dan tidak mempengaruhi laba rugi. Selanjutnya ada saling hapus aset dan liabilitas. Saling hapus diperbolehkan hanya jika terdapat hak hukum yang dapat dipaksakan dalam semua kondisi, serta ada niat menyelesaikan secara neto atau bersamaan. Untuk contohnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada contoh dari perusahaan PT Dharma Setia Nusantara Tbk. Di sini ada penghentian pengakuan aset keuangan, bagian aset keuangan. Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan berakhir atau ketika mengalihkan hak untuk menerima arus kas kontraktual dalam transaksi di mana secara substansial semua risiko dan manfaat dari kepemilikan aset keuangan itu telah dialihkan atau di mana perseroan itu tidak mengalihkan atau tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan tidak mempertahankan kendali atas aset keuangan. Perseroan itu melakukan transaksi ketika mengalihkan aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, tapi tetap mempertahankan seluruh atau secara substansial risiko dan manfaat dari aset yang dialihkan. Nah, dalam hal ini, aset yang dialihkan itu tidak dihentikan pengakuannya. Nah, lalu ada juga liabilitas keuangan. Di sini dikatakan perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan ketika kewajiban kontraktualnya telah selesai, dibatalkan, atau dihentikan. Perseroan juga tidak lagi mengakui liabilitas keuangan ketika persyaratannya dimodifikasi dan arus kas dari liabilitas modifikasi yang tersebut secara substansial berbeda. Di mana dalam hal ini itu liabilitas keuangan baru berdasarkan persyaratan yang dimodifikasi diakui pada nilai wajarnya. Terakhir ada contoh untuk saling hapus. Nah, aset keuangan dan liabilitas keuangan itu dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika dan hanya ketika perseroan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan bermaksud untuk menyelesaikannya secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Terakhir ada kesimpulan di sini
Jadi PSAK 232 itu mengatur bagaimana instrumen keuangan harus disajikan dalam laporan keuangan, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas keuangannya. Standar ini itu menekankan pentingnya penyajian yang jelas dan akurat agar informasi yang disampaikan relevan, andal, dan dapat membantu pengguna laporan untuk memahami posisi keuangan serta risiko yang terkait dengan instrumen keuangan. Sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.